guys, ini tadi digantongi karena sampai tidak lepas tuh. Tapi berfungsi lagi sudah. Oke guys, kali ini Om Magiversal mau bongkar spion. Pertama-tama amati di mana celah bagian spion yang patah. Untuk melepas spion, kamu harus membuka dua baut di sisi pintu mobil. Di kantong ini. Dan di sini. Siapkan obeng mata flash dan kunci 10. Jangan lupa siapkan sendok makan. Cabut baut bagian gagang pintu. Dan cabut baut bagian kantong pintu atas. Sendok tadi ternyata berfungsi untuk mencungkil penutup cover pintu. Lakukan dengan hati-hati agar tidak merusak cover plastik. Setelah cover terbuka, masih ada dua baut lagi untuk dibuka. Cabut konektor power window untuk melepaskannya. Sekarang lepas cover penutup baut spion bagian dalam. Buka panel pintu dari arah ujung bawah dekat ban. Lalu terus buka bagian lainnya. Lakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak ada kesalahan pembongkaran. Ingat, membongkar pintu mobil ini harus sesuai prosedur. Yang dilakukan Om Magiversal adalah banyak mengambil referensi dari tutorial YouTube atau searching internet, bukan asal bongkar ya. Cabut juga kacing plastik pada ujung panel. Maka peluang membuka panel pintu makin mudah. Ternyata seperti ini dalaman pintu. Buka 3 baut 10 dengan kunci pas yang kamu punya. Satu di sisi luar mudah dijangkau, dilepas maupun dipasang. Tapi 2 di sisi dalam. Maka membuka atau memasangnya pun harus hati-hati, karena kesalahan sedikit, baut bisa jatuh di bagian dalam rangka pintu. Cabut juga konektor kaca spion mobil, agar bisa memisahkannya dari mobil. Lepas spion dari pintu mobil dengan hati-hati. Ulur kabelnya sampai semua keluar dari lubang. Beginilah penampakan tanpa spion. Buka cover bagian bawah gagang spion untuk bisa melihat permasalahannya. Ternyata plastik bracket spion manual patah, mustahil untuk dilem. Beli online menunggu 1 mingguan, untuk sementara pakai akal-akalan Om Magiversal. Dengan cara dibakar bagian ujung es plastik sehingga mengunci plate dari dorongan pegas spion. Langkah ini cukup efektif untuk sementara, agar spion bisa tetap bergerak sesuai fungsinya. Pasang cangkang cover penutup spion seperti semula. Ingat, perlakuan ini sesuai dengan tutorial di internet ya, jadi nggak sembarang bongkar maupun pasang. Duh, senengnya punya suami seperti ini, bisa semuanya.
Tutup kembali cover pelindung bawah gagang spion sesuai prosedur. Dan spion berfungsi normal kembali. Masukkan kabel konektor ke lubang pintu dan taruh gagang spion di tempat semula. Pasukkan sesuai lubang dan plastik penghubung sehingga penempatannya presisi. Lalu kencangkan 3 baut di sisi dalam pintu untuk mengikat gagang spion seperti semula. Kami mohon maaf kalau yang terlihat di kamera hanya otot magiversal yang tersorot. Pastikan ketiga baut ini terpasang cukup kencang. Untuk pemasangan baut bagian dalam harus hati-hati, gunakan double tip atau lem lainnya untuk meminimalisir baut jatuh dari kunci. Pasang kembali konektor elektronik gerak kaca spion. Lalu kita lakukan tes, apakah kaca spion bisa connect dengan tombol pengaturan kaca spion. Gunakan tombol, dan kaca spion bergerak normal. Itu berarti tahapan ini sudah selesai. Tutup kembali panel pintu mobil sesuai prosedur, tetap lakukan dengan hati-hati. Untuk memasangnya, kaitkan sisi panel bagian atas lalu merambat satukan pengati dari sisi samping lalu ke bawah. Ini sesuai prosedur agar tidak merusak dalaman pintu. Pasang kembali baut plastik pabrikan untuk mengunci panel hingga presisi. Lalu pasang lagi 2 baut bagian dalam panel. Setelah 2 baut bagian dalam panel terpasang, lalu pasang kembali cover power window ke posisi semula. Pasang terlebih dahulu soket konektor ke power window. Untuk memastikan terpasang pas, lakukan pengujian apakah power window berfungsi dengan baik. Oke, berjalan normal. Yes. Tempatkan dengan perlakuan sesuai prosedur sesuai tutorial. Pasang baut bagian kantong atas. Dan pasang 1 baut lagi di bagian gagang pembuka pintu. Tak lupa pasang kembali cover penutup bagian dalam spion. Perhatikan dengan seksama kancing di sisi dalam harus presisi. Maka pemasangan sudah selesai. Semua berfungsi dengan baik layaknya tidak terjadi apa-apa. Oke guys, sampai jumpa, semoga hari-hari kalian menyenangkan.